Ya, berantas tuntas judi online. Presiden Prabowo Subianto pun sudah mengatakan dan juga mengingatkan bahwa aktivitas judi online ini telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sampai dengan 900 triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan ini juga menyasar tidak hanya masyarakat, tapi masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya sangat sulit, inilah yang disasar oleh para pelaku judi online. Lantas kenapa selama ini judi online nampaknya agak sulit untuk diberantas? Apakah karena memang ada oknum orang dalam yang mengamankan kurang lebih 1.000 situs judi online yang bisa mendapatkan keuntungan sampai 8,5 miliar rupiah? Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Weekend kita gangguin. Sudah ada Mas Dirjen Informasi Komunikasi Publik dari Komdiji. Selamat pagi, Mas Prabowo Revolusi. Selamat pagi sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Selamat pagi Mas Alphonse. Selamat pagi Mas. Kita agak kaget begitu ya, kemarin informasi yang beredar ternyata ada oknum dari Komdiji sendiri yang mengamankan 1.000 situs judi online. Ini sebenarnya akhirnya bisa terbongkar. Apakah memang karena dari Komdiji sudah mengendus adanya oknum orang dalam yang bermain sendiri, atau dari pihak kepolisian sih Mas? Kalau saya bukan agak kaget bener. Gak nyangka ternyata orang dalam gitu ya oknumnya ya. Jadi yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, kami mengapresiasi ya tindakan cepat dari APH kepolisian dalam hal ini dalam melakukan penindakan hukum ya terhadap oknum-oknum yang melindungi judi online. Nah, yang kedua, bahwa pemberantasan judi online ini kan diikat ya dalam satu satgas pemberantasan judi daring yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada Juni 2024 ya, dan ini berjalan beberapa bulan ini. Di situ di dalamnya bersama-sama nih Komdiji, kemudian juga kepolisian, OJK, PPATK, dan juga beberapa kementerian lembaga lain yang memiliki hubungan ya dalam hal pemberantasan judi daring. Nah, setiap hari kami itu melakukan koordinasi intensif dan masing-masing melaporkan temuan-temuannya dan kemudian disampaikan di meja untuk pada akhirnya ditindaklanjuti sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, bagian penangkapan, bagian penegakan hukum itu adalah bagiannya kepolisian ya. Yang bisa melakukan adalah lembaga APH. Nah, Kementerian Kominfo tugasnya adalah memblokir, mencegah akses, mengedukasi, dan seterusnya. Jadi, kalau kami melihat bahwa ini justru bentuk bahwa Satgas ini bekerja dengan baik gitu. Tapi Mas Prabu, kalau misalnya para pegawai yang diberi wewenang untuk memblokir justru mereka yang membina itu, apakah dari Komdigi sendiri nantinya akan meningkatkan pengawasan kepada pegawai-pegawai yang nantinya diberi wewenang tersebut, Mas? Pasti pengawasan dilakukan setiap saat ya, bahwa kemudian ada oknum, ya ini ya yang kemudian satu fakta yang harus disampaikan ke publik gitu, bahwa memang tikusnya ada di dalam juga ternyata gitu ya. 10 orang ini bagian dari tim besar ya. Jadi tim Satgas pemberantasan judi online ini di Komdiji sendiri juga melibatkan tim yang cukup besar. Nah, oknum-oknum ini melindungi sebagian kecil dari beberapa situs aplikasi sistem yang terafiliasi dengan judi online. Tadi saya sudah sampaikan ya ke kawan-kawan semua bahwa setiap harinya tuh kita ya melakukan treatment konten blokir ya terhadap alamat itu sekitar 11.000 sampai 20.000 item per hari. Jadi 10 hari terakhir saja sudah hampir 200.000 item ya yang kita lakukan pemblokiran. Kalau dalam masa kerja Satgas itu jumlahnya 3,2 juta sekarang ini. Nah, kenapa masih ada? Nah, ini nanti Mas Alphonse bisa menjelaskan. Karena modusnya itu luar biasa, yang namanya kejahatan itu kan terorganisir. Akhirnya mati satu tumbuh 1.000 begitu ya? Mati satu tambah 1.000, ya bisa seperti itu. Ini mungkin tumbuhnya 10.000 kali ya. Mas Prabu, karena dengan teknologi gitu. Ya, kalau jadi kita melihat satu ditutup, mereka pindah ke alamat lain. Mereka pindah ke alamat lain, ke IP yang lain, ke domain yang lain gitu. Nah, sebetulnya ini secara sistem masih tetap bisa di-crawling. Masalahnya adalah ketika ada modus yang lain dilakukan misalnya dengan membocorkan informasi apa yang sedang dilakukan. Sehingga sebelum dilakukan pemblokiran udah pindah duluan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi temuan-temuan dalam Satgas dan kemudian berujung pada penindakan hukum seperti sekarang. Mas Dirjen, kalau berbicara mengenai step by step-nya, mungkin masyarakat bisa diedukasi biasanya seperti apa sih, kan karena kabarnya dari 10 orang oknum dari Komdiji ini setiap harinya melaporkan kurang lebih ada 4.000 situs yang dilaporkan ini untuk diblokir, sedangkan 1.000-nya diamankan. Nah, berarti ada pengawasan di situ atau bagaimana?
Kalau saya gini ya, kalau modus kejahatan seperti apa yang bisa bicara tentunya adalah APH ya. Namun kami sudah punya sistem ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena kan tidak semuanya bisa disampaikan ke publik ya. Ini terkait dengan proses bagaimana kita melakukan pemblokiran. Nggak boleh bocor nih tentang hal ini kan. Jadi kita sudah punya sistem. Sistem ini bekerja atas dua hal. Satu, secara otomatis melakukan crawling lah ya istilahnya. Semua hal yang berkaitan dengan tagging judi online lah, apakah itu namanya judol, slot, kartu apa dan semacam itu di crawling, masuklah ke database dan kemudian dilakukan proses blokir. Nah, tim ini tugasnya adalah mengawasi proses tersebut supaya jalan atau tidak. Nah, yang kedua dari laporan masyarakat kan. Laporan masyarakat kita punya kanal, setiap harinya mungkin sekitar 400-500-an laporan yang dilaporkan dari publik, dimasukkan ke database dan dilakukan penindakan. Nah, proses informasi yang masuk ini kan mahal nih. Ya, harusnya terclassified gitu. Tapi ada oknum-oknum yang membocorkan keluar. Sehingga sebelum dilakukan penindakan, ini siap-siap dulu nih malingnya gitu. Jadi orang mau maling ke sana, malingnya dikasih dulu, itu tuh dijagain sama polisi nih gitu. Jangan ke sana, akhirnya malingnya ke sebelah sini. Nah, informasi inilah yang tadi dibilang 1000 ya. Sebetulnya kan tidak persis seperti itu ya. Tapi katakanlah supaya tidak terdistorsi ceritanya, yang 1000 yang tadi dijagain gitu ya. Artinya ada informasi yang disampaikan, dibocorkan ya kepada pemilik judi online sehingga mereka tetap bisa melakukan operasi dengan berbagai modus. Ada yang pindah alamat, ada yang buat lagi yang baru begitu ya. Buat lagi yang baru, ada juga sistem judulnya berkedok games misalnya sebagai contoh, ada berkedok investasi pula, ada berkedok asuransi dan macam-macam gitu. Jadi kejahatan ini terorganisir gitu ya. Nah, kita harus lebih bisa pola lagi. Sejauh mana memang Mas peran pegawai yang memiliki akses terhadap sistem ini bisa menjadi ancaman atau risiko bagi keamanan sebuah lembaga seperti Komdigi ini, Mas? Ya, kita lihat jadi usahanya gembos. Jadi sebenarnya udah 2 tahun ini kita setengah mati memikirkan cara, lalu oke, kita sarankan pakai Satgas, udah Satgas paling sakti. Kominfo sebagai blokir tornya, lalu kepolisian PPATK sebagai juga, dan helpnya untuk tukang gebuknya, PPATK seperti Iron Man, ini yang paling jago menelusuri gitu kan. Secara teknis harusnya ini hasilnya akan sangat efektif, tetapi kenapa 2 tahun ini kita juga bingung, malah nggak bisa dibasmi gitu. Nah, hari ini kelihatan jawabannya. Walaupun tadi dikatakan Mas Dirjen setiap harinya tetap memblokir situs-situs dengan angka yang fantastis begitu ya. Situs itu mudah dibuat. Jadi situs mau buat 10.000, mau 100.000 juga mudah dibuat dan mudah dibeli. Situs.com, situs apa, cuma .co.id masih relatif aman. Ada pengamanannya. Jadi kita harus lihat ujungnya bahwa bagaimana dari PPATK menelusuri apakah masih besar atau kecil. Terserah mau blokir berapa, kita apresiasi kerjanya. Tetapi kalau kita udah kerja setengah mati, tetapi ujungnya masih tetap judi online ini berjalan, artinya ini kurang efektif. Apa yang terjadi? Ya hari ini sedikit terkuak. Jadi apa sebabnya? Tapi langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Komdigi sendiri untuk meningkatkan keamanan siber dan mencegah manipulasi data dari dalam nih? Karena kan kita akan fokus untuk membersihkan dulu ya, Mas Dirjen, dari dalam, kemudian juga sambil memblokir situs-situs tersebut. Nah, hal itu yang penting. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah sistem crawler dari Komdigi ini dengan ada kejadian ini, saya sarankan dilakukan audit eksternal. Lalu patuhi ISO 27001 semua. Jadi semua hak akses, siapa saja yang punya akses, siapa saja adminnya itu di audit, dilihat, lalu dimonitoring ketat. Kalau perlu oleh Pak Dirjen atau siapa, tiap hari siapa yang punya akses untuk buka, siapa akses punya untuk blokir. Ini secara internal dari sistem crawler. Yang kedua, ada keterbukaan dari list yang pemblokiran. Jadi hari ini Komdigi memblokir katakan 10.000 situs. Silakan diberikan secara live kalau bisa. Dan saya pikir itu bukan informasi rahasia. Masyarakat bisa mengecek, lalu masyarakat bisa ngasih tahu, ini nggak diblokir, ini nggak diblokir, ini masih aktif, ini nggak blokir, betul. Gitu ya? Dan juga ada jalur masyarakat bisa ngadu. Yang ini Pak nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul. Nah, otomatis bisa masuk dan diblokir masyarakat itu. Saya pikir itu bisa kita lakukan daripada kita ngandalin
audit internal lagi mengenai blokir lagi, nanti auditornya malah masuk angin lagi gitu. Oke, coba saya ke Mas Dirjan. Tadi beberapa poin yang disampaikan terkait audit dari siapa-siapa saja yang berwenang untuk melakukan pemblokiran dan lain sebagainya. Ini sudah ada belum sih audit internal sendiri, Mas? Kalau audit internal pasti ada ya, kan? Selalu ada, dan itu kan bagian dari standar tadi ya yang dikatakan oleh Pak Alphonse. Makanya kenapa kita sebut ini namanya oknum begitu kan? Karena ya segelintir lah segelintir dan keluar dari sistem lah mekanisme. Tapi saya sepakat dengan apa yang Mas Alphonse sampaikan tadi. Itu gagasan yang sangat baik ya Pak. Kalau kita bisa umumkan setiap hari proses blokir kita terhadap akses judi online, dan juga membuka kanal publik untuk pengaduan ya Pak ya. Sekarang sebetulnya kanal publik sudah ada, barangkali belum tersosialisasi dengan baik ya. Tadi yang saya sampaikan, setiap hari kita baru dapat 400-500 laporan. Saya katakan baru ya, kalau melihat angkanya sefantastis ini kan harusnya setiap hari ada ribuan laporan yang masuk gitu. Nanti kita akan lebih buka lagi ke publik sehingga bisa mudah ya publik melakukan akses dalam pelaporan. Tapi proses blokir itu hal yang sangat mudah dilakukan gitu. Saya menerima banyak sekali DM ya ke sosial media saya. Begitu dapat alamatnya saya laporkan ke Satgas, 2 jam 3 jam kemudian sudah hilang. Ya, 2 hari yang lalu bahkan ada satu influencer dengan followers sampai 300.000 Pak. Wow. Dia di alamat di bio-nya itu dituliskan link ke judi online gitu. Jadi masyarakat hanya nyoba dulu, ternyata seru gitu kan, baru dia masuk. Itu langsung kita freeze ya. Jadi kami bicara sama platform, sama Meta untuk diblokir, nggak lama langsung terblokir. Jadi influencer dengan followers 100.000 pun kita bisa freeze. Nah, itu yang menjadi perhatian juga ya, kalau berbicara mengenai judi online itu kan dari hulu ke hilir ya, walaupun sebenarnya upayanya sudah beragam, sudah cukup banyak, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat menengah ke bawah yang akhirnya tergiur lagi begitu ya. Kemudian juga influencer yang menjadi salah satu wadah untuk promosi-promosi, padahal mungkin mereka mengerti atau tidak, apakah mereka taunya ini bukan judi online, game online dan lain sebagainya. Dan kemudian bandar-bandarnya, bahkan pengelola dari judi online yang tidak ada di Indonesia. Nanti seperti apa upaya untuk memberantas secara tuntas, kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.